Bismillahirrahmanirrahim. Calon pendidik dan para pendidik yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan kembali bahasan kita, dan kita akan masuk ke bahasan baru yaitu tentang cahaya. Baik, kita akan langsung ke halaman 660 menuju ke materi utama. Bagaimana cahaya merambat? Cahaya adalah satu bentuk energi yang merambat dalam bentuk gelombang. Gelombang cahaya keluar memancar, spread out as they move away from a source. Gelombang cahaya memancar keluar dari sumbernya, menjauh. Cahaya merambat dalam lintasan lurus yang disebut dengan sinar-sinar. Rays itu sinar-sinar. Gelombang cahaya dapat merambat melalui ruang hampa tanpa membutuhkan perantara, baik itu benda padat, cairan ataupun gas. Cahaya merambat melalui ruang dengan kelajuan tercepat yang dapat ditempuh oleh zat dan energi, yaitu 300.000 km. Artinya 300.000 km per detik. Artinya dalam 1 detik cahaya itu dapat menempuh jarak 300.000 km. Maka kalau kita lihat jarak matahari ke bumi itu 150 juta kilometer. Jika cahaya matahari menempuh 300.000 km dalam 1 detik, maka matahari yang kita lihat pada saat tertentu merupakan matahari yang 8,3 menit pada masa lampau. Jadi ketika kita melihat matahari misalnya pada pukul 7 pagi, maka matahari yang kita lihat sebetulnya bukan matahari pada pukul 7 itu, tetapi matahari 8 menit pada masa lampaunya. Jadi karena matahari membutuhkan waktu, cahaya matahari membutuhkan waktu menuju atau sampai ke bumi. Kelajuan cahaya direpresentasikan, disimbolkan dengan huruf C kecil, italik. Baik, cahaya memiliki sumber yang terdiri dari 2 macam. Yang pertama alami dan yang kedua buatan manusia. Sumber cahaya alami misalnya matahari dan bintang-bintang yang lain, yang mereka itu menghasilkan cahaya dengan cara melakukan proses fusi atom, dari unsur-unsur yang sederhana menjadi yang lebih kompleks. Sumber alami cahaya yang lain, yang dihasilkan oleh alam, yaitu misalnya kilat, itu bukan buatan manusia. Sementara sumber cahaya yang dihasilkan atau buatan manusia misalnya lampu, lilin, dan seterusnya. Sinar cahaya yang berasal dari suatu sumber selalu merambat dalam lintasan yang lurus.
namun apa itu, a light wave will spread out if it travels past the edge of a thin object or if it moves through a narrow opening. Regardless of its source, a ray of light will not change direction unless it travels through a different medium or is disturbed in some way. Jadi ketika sinar cahaya itu merambat melewati medium yang berbeda, maka dia akan bisa berubah arahnya, ya tidak lagi dalam lintasan yang lurus ya. Kita akan mengenalnya nanti dalam istilah pembiasan cahaya ya, karena terganggu ya. Baik, selanjutnya zat-zat berinteraksi dengan cahaya dalam cara yang beragam. Zat-zat yang transparan akan bisa dilewati oleh cahaya dengan hampir tidak ada gangguan. Di balik zat-zat yang transparan atau bahan-bahan yang transparan, benda-benda akan terlihat jelas, jernih ya. Kemudian ada satu contohnya di situ, yaitu lensa ya, lensa kacamata misalnya, itu benda yang transparan. Kemudian yang kedua adalah benda-benda yang memiliki sifat translucent ya. Pada benda yang demikian, some light passes through and some is either blocked or bent in different direction ya. Sebagiannya diblok ya, ditahan, sementara sebagian cahaya diteruskan. Nah, benda yang dilihat di balik material yang translucent ini akan terlihat blurred ya, buram ya, tidak jelas. Yang ketiga adalah benda gelap ya, opaque ya. Kita menyebutnya benda gelap atau istilah aslinya opaque, di mana zat-zat itu memantulkan atau menyerap keseluruhan cahaya ya. Pada suatu benda gelap yang dikenai cahaya, maka di baliknya ada sebuah shadow, yaitu daerah gelap yang dihasilkan oleh benda gelap yang menahan laju atau jalannya cahaya ya. Karena cahaya itu bergerak dalam lintasan yang lurus dalam bentuk sinar, maka cahaya itu akan berbentuk seperti bentuk tepian benda gelap tersebut. Jadi ketika ada satu botol yang terbuat dari benda gelap kemudian disinari, maka bayangannya akan membentuk botol tersebut ya, karena cahaya melewati atau merambat dalam lintasan yang lurus ya. Jadi dia akan tembus di tepi-tepi botol itu, sehingga bentuknya ya seperti botol. Baik, untuk berkenaan dengan law of reflection nanti kita akan lihat pada video yang lainnya ya. Saya cukupkan sampai di sini dulu, nanti kita akan geser ke video yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.